Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam wa ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kamu tuh bisa datang ke tempat mengaji nih, itu nikmat Allah. Jadi nikmat itu bukan hanya uang, ya. Nikmat itu bukan hanya uang saja. Kamu diantar ayah kamu, diantar omak kamu sampai ke tempat mengaji ini, itu karena ada nikmat Allah. Ya, jadi bersyukur sama Allah. Banyak-banyak bersyukur sama Allah. Salah satu cara bersyukur sama Allah ya, beribadah Al-Quran, membaca Al-Quran itu salah satu ibadah. Ya, jadi banyak-banyak bersyukur sama Allah. Bersyukur awak punya orang tua yang peduli sama awak. Bersyukur awak sama Allah punya orang tua yang peduli sama agama awak. Ya, diantaranya pokoknya kamu mengaji nak, syukur awak. Ini jangan pula ada orang tua udah usah kau mengaji, rumah saya kau habis duit saja. Ya, disuruhnya awak mengaji, disuruhnya awak salat, disuruhnya awak menghafal Al-Quran. Itu salah satu nikmat yang harus kalian syukuri, karena kalian punya orang tua yang peduli sama agama kalian. Kalau ada orang tua pula tak peduli sama agama anaknya, aduh, itu makanya kata Nabi, semua anak itu terlahir dalam keadaan yang suci, dalam keadaan Islam. Yang menjadikan dia itu Nasrani, Yahudi, Majusi, itu orang tuanya sendiri. Ya, tengok banyak orang tua yang gak peduli sama pendidikan agama anaknya. Mau sholat tak petunjuk ayahnya, ya, tak dipetunjuk ayahnya. Mau sholat, mau tidak terserah, mau ngaji, mau tidak terserah. Itulah yang membuat anak itu menjadi agamanya nanti beralih jadi Nasrani, Yahudi atau Majusi. Tak dipotong tu yang maknya doh. Hendak mengaji, hendak solat, tidak. Berarti kamu lah. Kamu pun pokoknya jajan. Ya, punya orang tua yang seperti itu sungguh sangat menyedih. Jadi nanti bilang sama oma, ayah makasih ya, makasih ya oma, udah nyuruh awak mengaji, udah menyuruh awak salat. Pada hakikatnya apa yang disuruh ayah oma kamu itu untuk kamu. Ya, kalau tahu kita jalan, udah tiba-tiba entah kenapa tersesat. Kena tahu kita jalan balik. Apa? Salah jalan akunya. Balik dia lagi. Tapi kalau dia baru pertama ke situ,
Baru pertama masuk tersesat, dia bingung, dia balik. Itulah fungsi agama bagi kehidupan kita. Jadi jangan malas kamu belajar, ya. Jangan kamu malas belajar, apalagi itu belajar ilmu agama. Jangan pernah putus belajar ilmu agama. Dari SD masuk minimal ke MIS atau MIN, minimal. Patennya masuk pondok pesan. Nah, itu patennya itu. Tamat lagi, minimal masuk MAN atau MAS. MAN madrasah aliyah MAS madrasah aliyah. Patennya lanjut lagi di pesantren itu juga kamu untuk lanjut, tamatkan sampai aliyah. Tamat aliyah, lanjut lagi masuk ke perguruan tinggi Islam. Patennya kemana? Timur Tengah. Masuk Al-Azhar kah? Entah ke Sudan, entah ke Maroko. Kamu lihat itu, ya, itu baru mantapnya. Tapi udah sampai tamat aliyah, masuk perguruan tinggi Islam, udah mantap lah itu, ya. Jangan putus hanya di sekolah umum saja. Pelajaran agamanya pun berapa jam lah kamu dapat? Berapa jam lah dapatnya pelajaran agama? Ya, minimal masuk MIN, MIS atau MAN, MAS. Ya, dengar itu. Yang mau tamat-tamat sekolah, siapa yang kelas 6 ini? Angkat tangan. Si Ami udah masuk SMPT, jadilah. Walaupun dia bakalan berhenti mengaji nanti. Siapa lagi? Si Aulia masuk SMPT. Siapa lagi kelas 6? Kamu masuk mana? SMPT. Udah terima? Udah, jadilah itu. Elah-elah menghafal Al-Quran, ya. Paham? Paham. Jadi syukuri nikmat dari Allah. Salawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar. Nanti Ustaz ceritakan macam mana orang yang tak onda mau bersolawat kepada Nabi kalau disebut namanya. Kamu kalau dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan diam mulut awak nih. Jangan diam. Baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minimal itu. Jangan ini asal Ustaz bilang Allahumma salli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu pun diam. Nanti Ustaz ceritakan macam mana orang yang tidak mau menjawab kalau ada disebut nama Nabi, dia tidak mau bersolawat kepada Nabi. Jadi mulai hari ini, setiap kamu dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawabnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kapanpun itu dengar, apalagi tempat mengaji ini. Siapa nanti Ustaz bilang nama Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tak ada keluar salawat dari kamu, sesuka diri lah kamu. Dengar. Ya, setiap mendengar nama Nabi Muhammad, lupa juga dari kita itu. Setiap dengar nama Nabi Muhammad, baca salawat kepada beliau. Salawat beliau itu bisa menjadi syafaat bagi kita. Ya, dan sekarang tuh pun Ustaz bilang, tumpuk-tumpuk amal kebaikan kamu dari koci-koci, ya, biar banyak pahala kamu. Paham? Anak-anak yang kucintai sekalian, Ramadan tuh punya 3 julukan. Ya, masih lama lagi Fitri. Nampak kau tengok bona. Ramadan tuh punya 3 julukan. Yang pertama, Ramadan itu bulan maghfirah.
bulan ampunan. Ramadan itu bulan ampunan. Itu julukan yang pertama. Apa julukan yang pertama? Ramadan bulan kompaklah. Maghfirah ampunan. Maghfirah sama ampunan sama. Ya, kamu pakai yang mana? Maghfirah apa ampunan? Nah, Ramadan bulan. Iya. Nah, ini Ustaz ceritakan. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan lupa kan? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar. Mimbar Nabi Muhammad itu ada 3 tangga. 1, 2, 3. Ya, berapa tangga mimbar Nabi Muhammad? 3. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mantap. Gola ispada. Ada berapa mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya. Ada 3. Oh ini. Jadi naiklah Nabi Muhammad ke tangga yang pertama. Amin, kata Rasulullah. Naik lagi ke tangga kedua. Amin, kata Rasulullah. Naik lagi tangga ketiga. Amin, kata Rasulullah. Para sahabat bingung. Bertanya untuk, ya Rasulullah, mengapa engkau mengatakan amin sampai 3 kali? Oh, begininya, kata Rasulullah. Pakai bahasa kita ya. Begininya. Tadi malaikat Jibril berdoa. Doanya yang pertama, siapa orang yang sudah masuk ke dalam bulan Ramadan, doanya yang pertama begini, celakalah orang yang telah masuk ke dalam bulan Ramadan, akan tetapi setelah berlalunya bulan Ramadan dosanya tidak diampunkan. Jadi ku bilanglah amin, kata Rasulullah. Jadi siapa-siapa saja orang yang wajib berpuasa masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian berlalunya Ramadan, dosanya tak dihapuskan, dosanya tak diampunkan oleh Allah, maka dia adalah orang yang celaka. Kalau udah celaka gimana? Kalau naik kereta kita celaka gimana? Minimal kepala pocah-pocah, kaki patah-patah, tangan masih apa? Nah, itulah dah. Kena tabrak apa dia? Becak. Tabrak becak, kan? Celaka. Jadi siapa nampak kamu saudara, abang, kakak yang dia seharusnya puasa tak puasa, suruh dia puasa. Sedangkan orang yang sudah berpuasa saja belum tentu dia dapat pahala puasanya, apalagi kalau dia tak puasa. Itu doa malaikat Jibril yang pertama. Udah? Doa yang kedua kata malaikat Jibril, celakalah orang yang apabila disebut namamu, nama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celakalah orang yang apabila disebut namamu, akan tetapi dia tidak mau bersolawat kepadamu. Bayangkan kamu itu celaka juga.
Berapa kali Ustaz udah bilang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tak berselawat kepada Nabi Muhammad ketika disebut namanya, maka celakalah dia. Nah, paham kamu itu? Jadi mulai hari ini, udah mati pula, lobet dia. Ada mau buka puasa ya. Jadi siapa yang mulai hari ini mendengar nama Nabi Muhammad, maka senantiasalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi orang yang bukan menjadi orang yang celaka. Terakhir, udah mau buka, low battery katanya ya kan. Terakhir, celakalah orang yang apabila dia bisa mengurus kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, namun dia tidak mau mengurus orang tuanya. Ya, orang tua dia bisa mengurus orang tuanya, ya, bisa mengurus kedua orang tuanya. Akan tetapi dia tak hendak mengurus kedua orang tua. Celakalah orang-orang yang seperti ini. Maka dari itu, ketika kamu sudah besar nanti, ataupun kapan saja yang memungkinkan kamu bisa untuk mengurus orang tua kamu, atau salah satu dari orang tua kamu, uruslah mereka elok-elok. Sebagaimana kamu telah diurus oleh orang tuamu ketika kecil. Diurusnya pipis kamu, diurusnya kamu, disusuinya kamu, ya, dibesarkannya kamu, dikasihnya kamu makan, disuapinya. Begitu buat orang tua kamu ketika orang tua kamu tak mampu lagi untuk ngapo-ngapoi. Jangan jijik. Ini tidak ada kuning-kuning. Bau pesing. Mak jauh. Apa pohon orang tua kamu bilang waktu kocik kamu? Anakku ini. Ada kuning-kuning. Bau pesing lah kau. Pernah digitukan orang tua kamu? Maka dari itu, mulai hari ini berbaktilah sama orang tua kamu. Saat ini kena kamu masih kocik-kocik, maka bakti kamu kepada orang tua kamu ialah belajar dengan sungguh-sungguh, capai prestasi terbaik yang bisa kamu raih. Kalau menghafal, jangan hanya menghafal di tempat mengaji, hafal juga di rumah. Kalau belajar di sekolah, jangan hanya di sekolah belajar, tapi juga belajar juga di rumah. Nah itu kebanggaan bagi orang tua kamu. Kemarin Ustaz dapat telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dari orang tua murid nih. Ustaz, kenapa anakku dapat Al-Quran? Apakah dia dapat prestasi di tempat mengajinya? Begitulah saking sonangnya orang tua kamu. Cuma Ustaz bilang, tidak Pak. Dia saya kasih Al-Quran karena Al-Qurannya saya tengok udah agak kuya. Ada pula pas nang impa Al-Quran, maka saya kasihkan ke dia satu. Oh, terima kasih ya Ustaz.
Dengan begitu saja orang tua udah bersyukur. Apalagi kalau kamu bilang, ya, mak, aku dapat 1 jus lah. Oh, sonangnya hati mak kamu tuh. Potong telinga Ustadz nih, kalau tak sonang hati ayah mak kamu. Naik Al-Quran saja anaknya, mak, nang murah hatinya. Ada tuh orang tua murid juga waktu rapat. Wih Ustadz, jangankan 80.000, lebih dari segitu pun dah ku kasih Ustadz. Dah sonang kali hatiku nengok anak-anakku ini Al-Quran. Bayangkan kamu itu, bahasanya itu. Jangankan 80.000, lebih dari 80.000 pun ku kasih. Betapa sonangnya hatiku dah naik anakku ni Al-Quran katanya. Baru naik Al-Quran. Konon lagi kalau kamu bilang, Oma, ayah, aku dah menghafal 1 juz. Udah 1 juz di otakku nih. Oh, kalau ayah oma kamu menangis, bukan menangis sedih, menangis bahagia. Tengok tuh si Aulia kemarin, cuman juara 3-nya, tapi bangganya hati orang tua tuh melihat anaknya dipanggil juara 3 cabang tartil Quran Aulia Akila. Masya Allah, betapa sonangnya. Ustadz saja sonang. Tanya nanti sama Ustadz Khairuddin yang sering datang ke sini. Betapa alhamdulillah Ustadz bilang. Si Aulia tak tahu di mana posisi Ustadz, ayahnya pun tak tahu. Alhamdulillah Ustadz bilang. Langsung Ustadz begitu. Apalagi orang Ustadz saja, nang bukan orang tua kandung dia, betapa sonangnya. Konon lagi orang tua kandung kamu pasti meneteskan air mata ketika melihat anaknya berhasil. Itu makanya Ustadz selalu motivasi kamu. Kalau sudah tamat dari SD, jangan lanjut ke sekolah umum. Minimal masuk sekolah agama atau pondok pesantren supaya hafalan kamu itu lanjut. Ustadz pengen dengar nanti sewaktu-waktu pulang-pulang nanti tak berapa tahun, 3 tahun, 6 tahun akan datang. Si Aulia udah pulang dari pondok pesantren. Dia udah dapat gelar Al-Hafizah. Udah mendapat gelar Hafizah. Si Fatih udah mendapat gelar Al-Hafiz. Walaupun Ustadz belum 30 juz, tapi rasa bangga tu ada, rasa senang di hati tu ada. Dengar itu, anak-anakku sekalian. Dengar. Jadi ada 3 pesan. Tadi apa sih yang pertama? Rugilah orang, celakalah orang yang apabila telah masuk bulan Ramadan, kemudian berlalu Ramadan, dosa-dosanya belum diampuni. Yang kedua, celakalah orang yang apabila disebut nama Nabi Muhammad lalu dia tidak berselawat kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, celakalah orang yang apabila dia mampu untuk mengurus kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, akan tetapi dia tidak mau mengurus kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tua. Ya, ingat 3 pesan ini. Ya, kalau mau menjadi orang sukses, orang tua dulu yang paling utama. Paham kamu itu? Kan tadi Ustadz bilang, di dalam rumah kita itu ada 2 pintu Yang pertama apa? Neraka. Surga dibilang memang. Yang pertama ibumu, itu pintu surga itu. Ya. Yang pertama ibu. Yang kedua, kalau meninggal satu, tinggallah 1 pintu surga di rumahmu. Kalau meninggal dua-duanya, hilanglah pintu surga di rumahmu. Maka kalau mau mencari surga, nggak usah jauh-jauh, cari saja di rumah kamu. Dengan cara apa? Berbakti sama kedua orang tua kamu. Paham?
paham. Oke, karena sebentar lagi kita mau berbuka puasa, 6 menit lagi. Maka Ustadz akhiri tausiah Ustadz hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.